7 plus kalau iri bilang. Sebuah hal yang tidak bisa dihindari adalah kemajuan teknologi. Di zaman sekarang HP semakin canggih dan semakin murah. Namun ada sebuah brand yang sangatlah luar biasa mendunia. Tetapi saya gak dibayar ya buat promo karena channel ini channel kecil. iPhone adalah sebuah handphone yang sangatlah luar biasa, melambangkan kemewahan dan status sosial katanya. Entah mengapa HP ini diminati banyak sekali anak muda. Memang harganya tidak murah, tetapi spek yang diberikan juga cukup menarik untuk kita coba. Banyak sekali Gen Z berbicara iPhone adalah pembawa hoki. Entah sebuah kebetulan atau tidak, tetapi memang faktanya seperti itu. Rasanya jika memegang HP iPhone dengan harga 10 jutaan berdampingan dengan Android yang harganya sama yaitu 10 jutaan, iPhone lebih dilirik dibandingkan dengan Android. Dan si pemilik biasanya lebih senang jika ditanya, HP kamu iPhone ya? Padahal Android di pinggirnya harganya sama bahkan terkadang lebih mahal. Ini sangat menarik jika kita bahas. Yang harus kita ketahui bahwa HP iPhone tidak bisa segala masuk dan harus berbayar untuk hal tertentu yang ingin kita install. Berbeda dengan Android yang segala gratis dan bisa banyak masuk aplikasi. Penyimpanan Android juga biasanya lebih besar, tetapi tergantung kita mau ambil iPhone dengan kapasitas penyimpanan berapa. Semakin besar kapasitas penyimpanan, maka harga yang diberikan lebih mahal. Hal ini juga berlaku untuk Android. Namun setelah saya coba kedua HP ini selama berbulan-bulan, memang HP iPhone sangatlah luar biasa nyaman jika dibandingkan dengan Android. Padahal iPhone-nya dapat pinjem. Saya coba dengan iPhone XR yang harga bekasnya sekitar 2,5 jutaan, dibandingkan dengan Android yang harga barunya 6,5 jutaan, brand yang cukup ternama. Memang di sini ada kelebihan dan ada kekurangan yang cukup bisa menjadi pertimbangan. Jika kita coba memang kapasitas Android sangatlah besar dan bisa segala masuk. Contohnya aplikasi Simontok. Berbeda dengan iPhone yang penyimpanannya tidak sebesar Android. Dan di sini juga saya menggunakan untuk bermain game. Perbedaannya cukup jauh dengan menggunakan sinyal atau WiFi yang sama. iPhone cenderung lebih stabil dan FPS lebih mulus dibandingkan dengan Android. Kenyamanan dalam bermain game memang lebih unggul iPhone. Namun kekurangannya adalah baterai cepat habis dan juga cepat panas. Harus diketahui juga bahwa iPhone memang bukan didesain untuk bermain game atau ketahanannya berbeda dengan Android. Pemilik Apple sendiri atau mamang saya yaitu Steve Jobs berkata bahwa iPhone dibuat bukan untuk bermain game dan bermain sosial media sekarepmu, tetapi iPhone dibuat untuk mempermudah aktivitas dan keperluan di bidang teknologi seefektif mungkin. Hal ini memang sangat masuk akal, karena jika kita perhatikan ucapan tersebut bukan karena iPhone tidak bisa seperti Android yang memiliki kapasitas baterai yang besar bahkan penyimpanan 1 terabyte, tetapi balik lagi ke ucapan efektif dan efisien. Contohnya kita menembak seekor cak-cak atau cicak menggunakan tank baja. Hal ini sangatlah efektif dan sangatlah ampuh bahkan hancur dengan tembok-temboknya. Tetapi efisien tidak ya dari segi harga karena masih ada karet gelang. Kita sering melihat iPhone yang retak layarnya atau belakangnya. Hal ini disebabkan karena HP jatuh atau tertekan ketika diletakkan di saku dan sebagainya. Balik lagi ke mamang saya yaitu Steve Jobs berkata bahwa mereka bukan tidak bisa menciptakan HP yang kuat seperti yang lainnya. Bahkan mereka juga bisa menciptakan HP yang tahan jatuh dari gedung sekalipun. Tetapi iPhone berbeda, HP ini diciptakan spesial bagi si pemilik dan lebih berhati-hati dalam menggunakan atau menyimpannya. Jadi bukan karena iPhone punya casing yang jelek atau rapuh, tetapi desain HP tersebut memang demikian. Dari segi kamera pun kita bisa melihat bagaimana bagusnya iPhone jika dibandingkan dengan Android dengan harga yang sama atau bahkan beda 1-2 juta, tetapi biasanya lebih bagus iPhone. Resolusi dan FPS video memang lebih stabil iPhone dibandingkan dengan Android. Setelah kita melihat sedikit dan tidak mendetail perbedaan kedua HP tersebut, ada kekurangan ada kelebihan. Tergantung kalian ingin memilih Android atau iPhone. Jika ingin memiliki kapasitas baterai yang besar dan penyimpanan yang luas, lebih baik pakai Android saja, namun kekurangannya di kamera. Tetapi jika kita mementingkan performa dan kelancaran, kalian bisa pilih iPhone. Namun dengan jumlah file yang tidak seluas Android, tetapi ada kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh Android. Namun di sini yang jadi permasalahan adalah bahwa setiap remaja di antara kita khususnya menengah ke bawah tidak mengerti hal tersebut. Mereka lebih cenderung kepada brand dan kamera saja tanpa mengerti apa itu fungsi. Sebenarnya tidak masalah jika memiliki uang lebih, itu adalah hak mereka masing-masing dan bebas membeli apapun. Tetapi banyak juga yang memaksakan membeli HP mahal Android terutama iPhone.
Gaya adalah nomor satu, tetapi sebenarnya uang yang dikeluarkan dan barang yang didapatkan hanya digunakan untuk keperluan yang sebenarnya bisa dilakukan HP murah. Entah mengapa bahwa anak muda di zaman sekarang lebih memandang iPhone dibandingkan dengan Android, yang padahal Android di sampingnya harganya bisa 2 kali lipat dari iPhone. Jika kita perhatikan sebenarnya mereka tidak salah, tetapi hal tersebut adalah kekuatan dari brand atau nama dari iPhone itu sendiri, tidak dimiliki oleh HP yang lain ya. Maka kesimpulannya adalah pilihlah HP sesuai kebutuhan kita, terutama jika memiliki uang yang pas-pasan, karena setiap orang atau individu memiliki aktivitas atau keperluan yang berbeda. Jangan sampai memaksakan memiliki HP mahal entah iPhone ataupun Android tetapi tidak memiliki uang yang cukup. Yang dikhawatirkan untuk generasi muda adalah meminjam uang demi sebuah keinginan tanpa perhitungan membayar atau keperluan sehari-hari. Jangan sampai bekerja banyak uang tetapi lebih senang orang yang lagi nganggur. Kecuali kalian memiliki banyak uang atau anak orang berada, bebas memilih ingin beli HP apa, bahkan beli jet pribadi sekalipun. Dan udah segitu aja lah, gak usah panjang-panjang. Saya capek pengen ngopi sama ngudut, tapi bulan puasa ini teh pesan terakhir, tabunglah uang kalian meskipun hanya 1.000. Dan jika udah jadi 5.000, beli jarum coklat sebatang dan kopi kapal api hitam 1, bisa ngopi sama ngudut lagi. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera. HP kalian apa? Android, iPhone dah. Goodbye, dadah.